Wa idza hasalat min a'immatina wa sadatina abna'i Fatimah Zahra radhiyallahu anha mukhalafatun wa annahum ghairu ma'sumin fala yamna'una dzalika min al-i'tiqad fihim wa tamassuk bi ahdi jahdi. Umpamanya, kata beliau pengarang kitab ini, terjadi dari para imam kita, pemimpin kita, sadat kita, tokoh kita, dari cucu-cucu Syekh, dari anak cucunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dari para habaib, para syarif, terjadi dari mereka pelanggaran, mereka melakukan dosa, melanggarkan syariat, dan mereka tidak maksum. Mereka basyar, mereka tidak maksum. Yang maksum itu para nabi, para rasul. Nah, cucu-cucu nabi ya tidak maksum, tetap di antara mereka ada yang melakukan maksiat, berbuat dosa. Nah, seandainya terjadi pada mereka hal itu, maka hal itu jangan sampai mencegah kita dari meyakini kesucian mereka, meyakini kemuliaan mereka. Karena kesucian mereka itu sudah dinas oleh Allah dalam Quran. Mereka itu makhluk yang suci, makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman terkadang mereka melakukan maksiat, dosa, itu untuk menguji kita. Bagaimana kita dalam mencintai mereka ketika mereka maksiat? Apakah masih ada kecintaan dalam hati kita pada mereka ataupun berpaling? Nah, ini kan ujian dari Allah untuk kita ini. Kalau mereka tidak akan berpengaruh. Maksiat yang mereka lakukan, dosa yang mereka lakukan tidak akan berpengaruh bagi mereka, karena mereka sudah dapat inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sudah dapat jaminan dari datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mereka mau meninggalkan dunia akan diberi hidayah oleh Allah sehingga mereka pasti akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda mungkin keyakinan orang itu liberal atau apa. Nah, itu kita enggak ngurusi orang-orang seperti itu. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya mereka turunan Rasulullah, para syarif, para habaib, mereka orang mulia, orang pilihan Allah, orang yang suci, yang wajib bagi kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati dan memuliakan mereka. Nah, kalau tidak nanti berarti kita telah mengajak perang Allah. Kalau sampai kita mencaci mereka, menghina mereka, tidak menghormati mereka, berarti kita mengajak Allah dan Rasulnya perang itu. Maka kalau terjadi maksiat, kesalahan dari mereka, jangan sampai hal itu mencegah kita untuk mencintai mereka, meyakini mereka. Buat tamasuk bi ahdi dan berpegang teguh pada perjanjian kita dengan kakek mereka. Oh, kok cucu-cucu Syekh ini begini, kok cucu Syekh ada yang merokok, kok cucu Syekh ada yang begini dan sebagainya, kok sama saja enggak? Mulai kok berubah keyakinan, bahaya ini. Kalau begitu ya sama saja. Kita tidak sama, beda itu. Zahirnya saja mereka seperti itu, tapi batinnya berbeda dengan kita. Berbeda dengan kita. Jadi jangan sampai membuat hal itu mencegah kita untuk meyakini mereka dan berpegang teguh pada perjanjian kita dengan kakek mereka, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wa tawassul bihim, dan untuk bertawassul dengan mereka, menjadikan mereka wasilah. Wa anna mukhalafatahum aradiyah wa asluhum fa'ir. Bahwa pelanggaran mereka, maksiat, dosa yang mereka lakukan itu adalah ardiyah, sebuah kebetulan. Sebuah kebetulan saja. Nah, itu sebuah memang Allah yang membuat mereka seperti itu untuk ujian kita ini. Wa asluhum fa'ir. Asal mereka, asli mereka, hakikat mereka suci. Hakikat mereka suci. Bagaimana tidak suci yang di dalam tubuh mereka mengalir darahnya Rasulullah. Berbeda kalau orang yang ngaku-ngaku, beda lagi itu, ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku Syarif. Nah, itu malon. Nah, orang yang dilaknat itu ngaku bukan ayahnya. Jangankan ngaku nasabnya Rasulullah, ngaku nasab yang bukan Rasulullah, orang lain itu ayah saya, orang kaya itu ayah saya, padahal bukan orang ayahnya. Itu sudah malon sudah. Apalagi ngaku-ngaku dia keturunan Rasulullah padahal dia bukan. Nah, nauzubillah, summa nauzubillah. Yang banyak terjadi saat-saat ini untuk demi kemasyhuran, ketenaran dan sebagainya, akhirnya menisbatkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah.
Jadi kalau cucu Rasulullah yang asli mengalir dalamnya tubuhnya Rasulullah, mereka orang yang suci. Meskipun zahir mereka maksiat, melakukan kesalahan, itu tidak akan berpengaruh bagi mereka karena asalnya mereka adalah suci. Itu sudah dinas dalam Quran. Kalau tidak meyakini berarti tidak percaya sama Quran. Kalau orang tidak percaya pada Quran, hukumnya gimana itu? Kafir kalau tidak percaya pada Quran. Wa man i'taqada ghaira dzalik faqad dhalla 'anis sabi'a. Barang siapa yang meyakini selain itu, maka sungguh dia telah sesat. Telah sesat dia dari jalan yang benar. Wala yastafid min ilmihi zahir bi syai'in. Dan dia tidak akan bisa mengambil manfaat ilmu zahirnya sedikit pun, meskipun dia ilmunya tinggi, sampai doktor umpamanya, sampai titelnya luar biasa, berderet titelnya, hafal ini, hafal itu, hafal kutubus sittah, hafal Quran beserta tafsir-tafsirnya, tetapi benci kepada cucunya Rasulullah, cucu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu, memusuhi, berselisih dengan cucu Syekh Ahmad Tijani, maka tidak akan bisa dia mengambil manfaat ilmunya. Ilmu zahirnya itu hanya zahirnya saja. Walau balagha darajatan ijtihad fil ilmi, meskipun dia itu mencapai derajat mujtahid, menjadi seorang alim yang sampai pada maqam ijtihad, mujtahid umpamanya. Wala min rubatil batiniyah bi syai'in, dan juga itu martabat zahir ya, dan juga dia tidak akan sampai mengambil faedah dari martabat batin, sama sekali. Hatta walau balagha maqamal ghausiyah bis sayr, meskipun dalam perjalanan suluknya dalam thariqah menuju Allah sampai pada derajat maqam kutub ghausiyah umpamanya, itu tidak akan memberikan manfaat padanya seandainya ada kebencian di hatinya kepada cucu Syekh Ahmad Tijani ataupun syarif-syarif yang lain yang merupakan keturunan Rasulullah. Suluknya, zikirnya, ilmunya tidak akan bermanfaat, justru akan mencelakakan, membinasakannya kalau sampai ada di hatinya kebencian pada cucu Syekh Ahmad Tijani ataupun para syarif keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai mengatakan bahwasanya cucu Rasulullah tidak ada cucu Rasulullah itu. Nauzubillah, ini ada mengatakan Rasulullah sudah tidak punya keturunan, sudah tidak punya anak laki-laki katanya. Kata ada sebagian orang liberal seperti itu. Kan keturunan kan harus bersumber dari anak laki-laki. Tidak ada Rasulullah punya anak laki-laki, meninggal semua. Ini khususiyah untuk Rasulullah. Bisa saja Allah menghidupkan anak putra Rasulullah semuanya, sehingga menurunkan banyak. Tapi Allah tidak menginginkan itu. Allah justru memberikan keistimewaan pada Rasulullah dengan memberikan keturunannya lewat putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Itu keistimewaan Rasulullah tidak dimiliki oleh selain beliau. Jadi harus kita pahami paham yang memang tidak sesuai dengan datuk moyang kita itu tidak usah didengarkan. Buang saja jauh-jauh itu. Paham-paham baru ini, paham-paham baru yang mengatakan tidak ada Habib, tidak ada Syarif dan begini dan sebagainya, itu buang jauh-jauh. Paham yang bertentangan dengan kiai-kiai kita, datuk moyang kita itu. Walhamdulillah ala ma manallahu bi alaina wa akrama. Alhamdulillah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita bisa ngumpul dengan para habaib, para syahid, kita bisa masuk ke dalam thariqah Tijaniyah. Terkadang kita bisa melihat cucu-cucu Syekh Ahmad Tijani datang ke sini dan kita bisa menghormat, menta'zim mereka. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi semoga kajian singkat ini bisa menambahkan kecintaan kita kepada guru kita Syekh Ahmad Tijani khususnya, dan kepada semua para asyraf, para habaib, para syarif dimanapun mereka berada, terutama dari cucunya guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, sehingga kita akan selalu berada dalam jalan yang benar. Kita mohon